karena Engkau sudah menyatakan kasih Engkau yang menyelamatkan bagi kami. Dan biarlah Tuhan pujian, penyembahan, persembahan harta yang kami persembahkan, semuanya menyenangkan hati Engkau. Dan sebentar, biar Engkau kembali berbicara lewat firman Tuhan, menguatkan iman kami, menambah iman kami kepada Engkau, dan kami boleh senantiasa berharap hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapak, urapi hamba yang akan menaburkan firman Tuhan. Dan urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun juga kami berada, Engkau lawat kami. Dan berkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan satu judul, yaitu semua orang butuh Tuhan Yesus Kristus. Ya, semua orang butuh Tuhan Yesus Kristus. Siapa di antara kita yang tidak pernah susah? Ada? Siapa yang tidak pernah sakit? Mungkin ada yang katakan saya tidak pernah sakit. Oke. Siapa yang tidak pernah mengalami jalan buntu di dalam kehidupannya? Siapa yang tidak pernah hidup mengalami kekurangan uang? Siapa yang tidak pernah hidup merasakan hidup ini rasanya gelap? Semua orang pasti pernah mengalami hal-hal tersebut, sekalipun mungkin masalahnya berbeda-beda. Mungkin bukan kita sendiri yang sakit, tetapi anak kita yang sakit atau anggota keluarga kita yang sakit. Kita sudah mengeluarkan banyak biaya, banyak uang untuk pengobatannya, tetapi masih belum juga sembuh. Padahal uang simpanan kita ini sudah terkuras habis. Sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Mau melanjutkan pengobatan, bagaimana? Tidak dilanjutkan, ya bagaimana? Ya, bingung. Kita benar-benar bingung menghadapinya. Mungkin masalah pekerjaan, usaha kita yang merosot, yang mulai sepi, merosot tajam penghasilannya, sehingga pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan kita. Ya, sehingga kita mulai bingung, usaha kita, modal kita mulai terkikis habis. Dan kita tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana lagi. Mungkin yang menjadi masalah kita itu bukan soal pekerjaan atau soal penyakit, tetapi mungkin masalah anak, masalah suami, masalah istri yang membuat kita pusing 7 keliling. Sehingga kita juga tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu. Di dunia ini ada lebih dari 1001 macam masalah yang seringkali tidak bisa kita atasi sendiri, dan juga tidak ada orang yang bisa menolong kita. Teman, keluarga tidak bisa menolong kita. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara pernah mendengar cerita tentang seekor semut yang dikepung oleh api? Dia mau lari kemanapun nggak bisa, karena dia dikelilingi dengan api. Satu-satunya tempat yang tidak ada apinya hanya di bagian atas. Dia harus meloncat ke atas, tapi dia nggak mungkin bisa melakukannya. Ya, dalam keadaan yang sangat terjepit, bingung, mau lari kemana, tidak bisa. Tiba-tiba ada seorang datang dan melihat keadaan si semut ini. Kemudian di saat yang genting dia mengulurkan ranting dari atas. Dari tengah-tengah kepungan api itu, dia ulurkan ranting itu. Dan semut ini kalau melihat ada ranting yang terjulur ke dia segera merayap naik. Kemudian oleh orang itu, ranting itu diangkat. Kemudian semut itu dilepaskan di tempat yang aman. Dia selamat. Nah, sama seperti keadaan semut itu, seringkali kita juga tidak mampu melepaskan diri kita dari persoalan hidup yang mengepung hidup kita. Dan satu-satunya jalan keluar hanya ke atas. Hanya kalau ada sesosok pribadi yang mau mengulurkan tangannya dari atas, kemudian menarik kita keluar dari kepungan masalah itu, baru kita bisa keluar dari kepungan masalah kita itu. Dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya mampu mengulurkan tangannya saja dari tempat yang tinggi, tapi dia juga mau mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Coba kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel, pasal yang ke-22, ayat 5 sampai dengan ayat 7,
kemudian ayat 17, 18, dan 20. 2 Samuel 22 ayat 5-7, 17-18, dan 20. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku, banjir-banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Amin. Di dalam ayat 7, Raja Daud katakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berseru, dan Dia mendengar suaraku. Dia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Kemudian ayat 17, Dia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku dan menarik aku dari banjir. Ayat yang ke-20 katakan, Dia membawa aku keluar ke tempat lapang, Dia menyelamatkan aku. Ini adalah pernyataan dari Daud ketika ia dikepung oleh masalah-masalah yang sangat berat dan dia tidak mampu keluar. Dia tidak mampu melepaskan diri dari semua masalah itu. Ya, satu-satunya jalan hanya berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan benar-benar bertindak menolong. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menjangkau, untuk mengambil Daud dari kepungan masalah itu. Kemudian Tuhan melepaskan Daud di tempat yang lapang. Sehingga Daud bisa bernafas lega, bisa selamat. Nah, itulah yang juga harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah-masalah yang mengepung kehidupan kita. Kita harus berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang mampu menolong kita. Tidak ada yang lainnya yang mampu menolong kita, kecuali Tuhan Yesus. Camkan baik-baik, kita butuh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semua orang butuh Tuhan Yesus Kristus. Apakah dia mau percaya kepada Tuhan ataupun tidak mau percaya, sebenarnya semua orang tetap butuh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Dia hanya satu-satunya pribadi yang mampu untuk menolong kita. Dia adalah pribadi Allah yang maha kuasa, yang bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Karena Dia adalah pribadi Allah sendiri. Hanya Dialah satu-satunya pertolongan kita. Coba kita baca lagi Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-6. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Terus sampai ke-8 sekali. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhanlah penolong kita. Mungkin semua orang yang melihat keadaan kita dan mengetahui permasalahan kita, mereka berkata, wah, kita pasti akan hancur kali ini, ya. Karena tidak ada pertolongan sama sekali. Bahkan mungkin juga mereka berkata, Tuhan juga tidak mendengar doa kita. Tuhan tidak mau menolong kita. Mungkin orang lain berkata begitu.
Namun ingatlah, Tuhan tetap mau dan tetap akan menolong kita. Sebab Dia adalah Bapa kita yang sangat mengasihi kita. Kalau kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengar seruan kita itu. Sekalipun mungkin nampaknya belum ada jawaban, seolah-olah Tuhan belum mendengarkan doa kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu mendengarkan seruan kita itu. Itu sebabnya, sekalipun masalah kita itu belum selesai, kita masih bisa tidur dengan nyenyak, tidur dengan tenang. Coba baca Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, Daud mengatakan di dalam Mazmurnya, dalam ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya. Ayat 5 katakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Dari Tuhan datang pertolonganku. Kalau Daud bisa mengalami hal itu, maka saudara dan saya juga bisa mengalami hal yang sama. Karena Tuhannya Daud itu sama dengan Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah itu tidak pernah berubah. Baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau dahulu Daud sudah ditolong oleh Tuhan, maka sekarang ini pun saudara dan saya pasti juga akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, mengunggullah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain orang ditolong, kita juga pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Tuhan kita tidak pernah berubah. Kuasanya juga tidak pernah berubah. Kalau Daud ditolong oleh Tuhan, maka pasti kita juga akan ditolong oleh Tuhan. Cuma masalahnya, apakah iman kita sama dengan imannya Daud? Apakah cara hidup kita juga sama seperti Daud? Itu yang menjadi permasalahan. Daud adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, apakah kita juga hidup kita berkenan kepada Tuhan? Daud orang yang sangat mempercayai Tuhan. Apakah kita juga sangat mempercayai Tuhan? Daud suka sekali beribadah dan selalu memuji, memuliakan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Sampai dia berkata, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain.
Pertanyaannya, apakah kita juga suka beribadah di gereja? Suka memuliakan Tuhan? Apakah kita benar-benar lebih suka berada di rumah Tuhan di gereja daripada di sarangan atau di tempat kuliner? Coba renungkan. Kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan dan mau selalu hidup menurut kehendak Tuhan, kita mau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Sama seperti Daud, ya, mempercayai Tuhan sepenuhnya walaupun kenyataan yang kita hadapi masih belum ada pertolongan Tuhan. Seolah-olah belum Tuhan menolong kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Sudah perhatikan baik-baik. Mazmur 3 ini digubah oleh Daud ketika dia sedang lari dari anaknya Absalom. Ayat yang pertama mengatakan begitu. Mazmur itu dibuat ketika Daud sedang lari dari anaknya Absalom yang memberontak kepada dia dan ingin membunuh dia. Mazmur ini tidak digubah oleh Daud ketika dia sudah mengalami pertolongan dari Tuhan. Tidak. Dia dalam keadaan sedang lari meninggalkan istananya. Belum ada pertolongan dari Tuhan, ya. Jadi Mazmur ini digubah oleh Tuhan, oleh Daud bukan pada saat dia sudah mengalami pertolongan Tuhan, tetapi di saat dia belum melihat pertolongan dari Tuhan. Nah, itulah iman yang benar. Iman yang benar itu percaya kepada Tuhan walaupun faktanya tidak mendukung, walaupun pertolongan Tuhan belum kelihatan dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau hidup berkenan kepada Tuhan, mau hidup menurut firman Tuhan, mau tetap percaya kepada Tuhan apapun juga yang terjadi, meskipun masalah itu masih mengepung kita, kalau kita mau lakukan itu, kita akan bisa tidur dengan nyenyak seperti Daud. Sampai orang-orang yang melihat keadaan kita akan terheran-heran dan dia akan mereka berkata, sudah hampir hancur begitu loh. Sudah hampir mati gitu. Kok masih bisa tidur dengan nyenyak ya? Mereka kan heran. Kenapa? Ya karena kita percaya kepada Tuhan. Kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan seluruh hidup kita, mati hidup kita di tangan Tuhan. Itu yang membuat kita bisa tidur dengan nyenyak, saudara sekalian. Kalau saya mau memikirkan keadaan saya juga tidak bisa tidur. Ya. Setiap orang punya masalahnya sendiri-sendiri. Saudara melihat saya kelihatan tidak ada masalah, tapi tetap ada masalah, saudara. Orang hidup di dunia punya masalah. Kalau saya memikirkan masalah saya tidak bisa tidurnya. Saya ngomong pada Tuhan, saya milik Tuhan. Mati hidup saya di tangan Tuhan. Terserah Tuhan. Saya bisa tidur dengan nyenyak, saudara sekalian. Ingat, kita semua butuh Tuhan Yesus. Baik di saat hidup kita di dunia ini tenang, damai, sejahtera, maupun di saat kita mengalami masalah-masalah yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, seperti gelombang yang sangat dahsyat, kita tetap butuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Jangan lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan sebelum kita kenal kepada Tuhan Yesus, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sudah hadir menolong kita. Bahkan Dia sudah korbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk mendamaikan kita dengan dirinya sendiri. Di saat kita masih menjadi musuhnya Tuhan. Luar biasa kan? Dia benar-benar hadir untuk menolong kita. Coba kita baca Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 1 sampai yang ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian.
Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin, puji nama Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita kalau Dia hadir di dalam hidup kita. Ya, apa yang akan Tuhan kerjakan bagi kita kalau Dia hadir dalam hidup kita? Ada 4 hal yang saya akan berikan pada saudara lewat ayat-ayat ini, yang akan Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita kalau Dia hadir di dalam hidup kita. Yang pertama adalah Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi terang. Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi terang. Dalam ayat pertama dikatakan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ketika kita berbuat dosa, maka hidup kita menjadi gelap. Karena dosa itu membuat hidup manusia menjadi gelap. Membuat kita tidak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Itu sebabnya kalau dalam kehidupan kita dalam keadaan gelap, kita tidak bisa membedakan mana-mana yang baik dan yang jahat. Kita akan melakukan apa yang jahat dan berdosa itu tanpa ada perasaan bersalah sama sekali. Itu yang terjadi ketika hidup kita gelap. Apa yang kita anggap benar, ya kita lakukan saja. Sekalipun sebenarnya salah. Tapi kita anggap benar, ya kita lakukan. Kita mau mencuri, mau merampok, memukul, bahkan membunuh orang, ya kita lakukan saja. Kita mau merusak rumah orang, merusak harta benda orang lain, ya kita lakukan saja. Malah kita akan melakukannya sambil tertawa-tawa, sambil bersorak-sorak. Seolah-olah itu adalah perbuatan kepahlawanan yang harus dibanggakan. Sekalipun semua orang sebenarnya mengutuk perbuatan kita itu. Kita nggak peduli pendapat orang lain. Kita juga tidak peduli pendapatnya Tuhan. Pokok kita puas dengan apa yang kita lakukan saja. Lihat aja orang-orang yang merusak gereja, merusak tempat-tempat ibadah orang lain. Mereka melakukannya sambil tertawa-tertawa, sambil berteriak-teriak, seolah-olah perbuatannya itu sangat hebat. Itulah keadaan orang yang masih hidup di dalam kegelapan dosa. Dosa masih menguasai kita. Kita hidup di dalam kegelapan dan kita tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Ketika kita berbuat dosa, kita juga tidak bisa lagi melihat jalan kebenaran Allah. Sehingga tanpa kita sadari, kita ini sedang berjalan menuju ke tempat kebinasaan yang kekal. Kita tidak tahu jalannya. Ketika kita berbuat dosa, kita ini sedang menuju kepada kebinasaan. Dan jangan lupa, ketika kita sedang berbuat dosa, memang saat kita berbuat dosa rasanya enak, menyenangkan bagi perasaan daging kita. Tetapi setelah itu, kita akan mengalami berbagai macam penderitaan dan masalah. Bahkan juga akan mengalami kematian. Sebab upah dosa itu adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Ingat saja pengalaman Adam dan Hawa. Ketika mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Enak enggak? Enak, nikmat. Tetapi setelah itu apa yang mereka alami? Makannya cuma sebentar, tapi penderitaannya itu seumur hidup. Mereka harus hidup di dalam penderitaan yang berkepanjangan di padang gurun yang tandus, bahkan sampai mereka mati. Itu yang terjadi. Ingat juga pengalaman dari Daud ketika dia berzina dengan Batseba.
Nikmat enggak? Nikmat, dia katakan. Namun itu hanya sesaat saja. Setelah itu, hidupnya dikejar-kejar dengan berbagai macam masalah dan penderitaan. Ingat juga pengalaman dari Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Ketika dia menerima uang hasil penjualan Tuhan Yesus, senang enggak? Senang. Karena itu yang diidam-idamkan oleh Yudas. Tetapi setelah itu, dia mengalami penyesalan yang tidak ada akhirnya. Karena dia bunuh diri dan masuk di dalam hukuman Allah yang kekal. Lihat saudara sekalian, dosa itu membuat hidup kita menjadi gelap. Dan kegelapan itu akan membuat kita susah. Kegelapan selalu membuat kita susah. Ingat pengalaman dari bangsa Mesir. Ketika Tuhan menurunkan tulah yang ke-9, yaitu kegelapan yang sangat pekat sekali. Saat itu mereka dalam waktu 3 hari, selama 3 hari mereka tidak bisa bergerak sama sekali dari tempatnya. Yang duduk ya sedang duduk ya, dia tetap duduk. Yang sedang berbaring ya tetap berbaring, yang berdiri ya tetap berdiri. 3 hari saudara sekalian. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan kegelapan itu begitu pekat. Sehingga seolah-olah bisa diraba. Sehingga ketika mereka bergerak sedikit seolah-olah mereka menabrak tembok di depannya, di sekitarnya. Enggak bisa bergerak, susah sekali. Kegelapan membuat hidup manusia susah. Dosa membuat hidup kita menjadi gelap. Dan dosa membuat hidup kita mendatangkan masalah yang menyusahkan kita. Nah, Tuhan tahu tentang hal itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk membawa terang. Bukan terang yang kecil-kecil, tapi terang yang besar. Bahkan terang yang sangat besar. Yang tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dan jangan lupa, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk melepaskan kita dari kegelapan dosa itu. Dan membawa kita pindah kepada ke tempat terangnya yang ajaib. Tuhan bawa kita dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Coba baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, Tuhan sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nanti sudah baca juga dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14. Dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terang. Kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Kemudian ayat 12 dikatakan kita ini dilayakkan untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Tuhan datang untuk memberikan terangnya kepada kita. Itu sebabnya kalau hidup kita terasa gelap, penuh dengan kesusahan yang membuat kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, berserulah kepada Tuhan. Mintalah belas kasihan Tuhan, mintalah pengampunan dari Tuhan atas semua dosa-dosa kita, dan bertobatlah. Ingat, Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini dengan membawa terang yang besar untuk kita. Dan percayalah, kalau kita berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan datang sekali lagi di dalam kehidupan kita secara khusus, dengan membawa terangnya yang besar itu untuk melepaskan kita dari semua himpitan kegelapan dosa, dari semua himpitan kegelapan masalah-masalah yang membuat hidup kita menderita itu. Ingat, kita butuh Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari kegelapan hidup yang sangat menyesakkan jiwa kita ini. Tidak ada yang bisa mengubah gelap menjadi terang kecuali Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan Yesus, berserulah kepada Tuhan Yesus, dan jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus lagi. Ini yang Tuhan kerjakan. Tuhan akan ubah hidup kita dari kegelapan menjadi terang. Yang kedua, Tuhan akan mengubah hidup kita menjadi sukacita.
Di dalam ayat yang kedua dikatakan Tuhan menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia datang membawa sukacita. Bukan sukacita kecil, tapi sukacita besar. Perhatikan saja apa kata malaikat yang datang kepada gembala-gembala di padang Efrata. Coba baca Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lukas 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Tuhan Yesus Kristus lahir sebagai anak manusia, sebagai juru selamat dunia, dengan membawa kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, Tuhan Yesus hadir di bumi ini dengan membawa kesukaan besar untuk segala bangsa. Bukan kesukaan kecil-kecilan. Ini adalah kesukaan yang sangat besar. Dan ingat, Tuhan bukan cuma mau datang sekali saja dengan membawa sukacita yang besar itu kepada manusia. Tetapi dia juga mau datang sekali lagi di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia mau datang secara khusus untuk memberikan sukacita yang besar itu bagi kita. Dia adalah Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita. Dia tidak akan memberikan sukacitanya dunia. Sukacita dunia ini semu. Ya. Dia akan memberikan sukacita milik Tuhan sendiri, sukacita dari surga. Coba baca Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Nah, firman Tuhan katakan Tuhan mau memberikan sukacita Tuhan di dalam kita sampai menjadi penuh. Begitu juga nanti sudah baca Yohanes 17 ayat 13. Tuhan katakan, "Aku datang kepadamu supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka, di dalam dirimu." Tuhan mau datang kepada kita dan memberikan sukacitanya Tuhan sendiri untuk kita. Namun ada syaratnya. Tadi kita baca, ya, syaratnya yaitu kita harus mau menuruti perintah Tuhan, ya, Yohanes 15 ayat 10. Kita harus menuruti perintah Tuhan dan tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Harus menuruti perintah Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Perintah Tuhan itu tidak akan membuat kita susah, ya. Seringkali kita menganggap perintah Tuhan itu hanya membuat kita susah. Keliru. Perintah Tuhan tidak akan pernah membuat kita susah. Tetapi justru sebaliknya, Tuhan memberikan perintah itu untuk membuat kita bisa mengalami sukacitanya Tuhan. Perintah yang Tuhan berikan itu sebenarnya merupakan cara untuk kita bisa menikmati sukacitanya Tuhan. Saya ulangi ya, perintah Tuhan itu sebenarnya merupakan cara untuk kita bisa menikmati sukacitanya Tuhan. Jangan sampai kita gagal paham. Tuhan memberikan perintahnya supaya kita bisa menikmati sukacita Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Yang membuat hidup kita susah itu adalah dosa kita, kesalahan kita, kejahatan kita, kebodohan kita sendiri. Itu yang membuat kita susah. Gara-gara kita bodoh, makanya bisnis kita hancur, sehingga kita susah. Gara-gara kita salah mengatur keuangan, disalah menggunakan keuangan, akhirnya kita susah, kita terlilit hutang di mana-mana. Gara-gara kita berbuat salah ngerasani orang lain, akibatnya kita menjadi susah karena orang itu ngelabrak kita, marah kepada kita. Gara-gara kita memfitnah orang lain, akhirnya kita dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Nah, susah enggak? Susah. Gara-gara kita selingkuh,
Akibatnya rumah tangga kita menjadi kacau, penuh dengan pertengkaran, penuh dengan kata-kata yang sangat menyakitkan hati dari hari ke hari. Bahkan akhirnya terjadi perceraian. Susah enggak? Susah. Anak-anak juga ikut jadi susah, jadi korban. Lihat saudara-saudara, seringkali kita melakukan banyak sekali kebodohan, banyak sekali kesalahan, kejahatan maupun dosa. Baik dengan disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga hidup kita ini seolah-olah dikepung dengan berbagai macam masalah yang sangat menyusahkan kita. Yang membuat kita tidak bisa keluar dari kepungan permasalahan kita itu. Sehingga kita tidak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kalau saat ini kita sedang mengalami hal itu, ayo datang kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan dan bertobatlah. Maka Tuhan akan datang sekali lagi di dalam hidup kita. Dan Dia akan membawakan sukacita milik Tuhan itu kepada kita. Dia akan mengubah semua duka cita kita menjadi sukacita. Dan hanya Tuhan Yesus Kristus yang mampu melakukan hal itu. Bukan uang kita yang banyak. Bukan kepandaian kita yang luar biasa. Bukan sahabat-sahabat kita yang banyak. Bukan kedudukan pangkat yang tinggi yang membuat kita bisa berubah menjadi sukacita. Tidak. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengubah hidup kita menjadi sukacita. Hanya Dia yang punya kuasa. Teman, keuangan, uang yang banyak, mungkin kepandaian dan yang lain-lainnya mungkin bisa menolong kita, tetapi hanya sesaat. Ya, hanya sesaat saja bisa membuat kita sukacita, tapi setelah itu kembali lagi penuh dengan duka cita. Satu-satunya yang bisa mengubah hidup kita menjadi sukacita hanya Tuhan Yesus. Karena Dia memberikan sukacita yang kekal milik Tuhan sendiri. Bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di dalam kekekalan di sorga nanti. Tanpa Tuhan Yesus, hidup kita di dunia ini sudah penuh dengan penderitaan. Dan nanti kalau kita mati, kita akan masuk dalam lautan api yang jauh lebih parah lagi. Lebih hebat penderitaannya dan itu kekal. Tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya. Tambah celaka kan? Itu sebabnya kita butuh Tuhan Yesus. Semua orang sebenarnya butuh Tuhan Yesus. Sebab semua orang hidupnya penuh dengan kesusahan. Bahkan seringkali tidak tahu bagaimana harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, butuh Tuhan Yesus karena Dialah satu-satunya yang punya kuasa untuk mengubah hidup kita menjadi penuh dengan sukacita. Hidup yang penuh dengan kesuraman, kemuraman, penuh duka cita, berubah menjadi penuh dengan sukacita. Dan hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukannya. Itu sebabnya sekali lagi kita butuh Tuhan Yesus. Dan hal yang ketiga yang Tuhan kerjakan, Tuhan akan angkat semua beban kita. Di dalam ayat yang ketiga dalam Yesaya 9, Tuhan katakan kuk yang menekan, gandar yang ada di bahu kita, tongkat penindas itu dipatahkan oleh Tuhan. Ya, dipatahkan oleh Tuhan. Sekali lagi ingat, hidup kita di dunia ini penuh dengan beban-beban yang sangat berat, yang sangat melelahkan kita. Bukan cuma tubuh kita saja yang lelah, tapi seringkali jiwa kita juga rasanya lelah sekali. Ya. Seringkali kita begitu lelah. Kita ingin melepaskan beban berat kita itu sebentar saja dari bahu kita, tapi kita nggak mampu lakukan. Dengan semakin beratnya kondisi perekonomian dunia saat ini, ya, yang juga melanda negeri kita, rasanya mau cari uang itu sulit sekali ya, tambah lama tambah sulit, betul ya? Semua orang mengeluh tentang hal ini, ya, sehingga akhirnya kita dipaksa untuk bekerja lebih keras, dipaksa untuk lebih kerja lebih lama daripada biasanya, supaya kita bisa mendapatkan uang yang sangat kita butuhkan itu. Baik untuk menutupi kebutuhan hidup kita sehari-hari, maupun untuk perputaran uang kita dalam perusahaan. Kita harus kerja keras. Belum lagi kita juga dipaksa untuk memutar otak lebih kencang lagi. Untuk memikirkan bagaimana caranya,
supaya bisa mendapatkan uang lebih banyak lagi. Sebab tanpa kita sadari, ternyata kebutuhan hidup keluarga kita saat ini sudah semakin bertambah besar kalau dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Beban hidup kita, kebutuhan hidup kita ini semakin besar. Contoh yang gampang aja, yang sederhana aja. Kalau dulu nggak ada HP kan, kita nggak pernah pikir uang untuk beli pulsa, benar? Kalau sekarang gimana? Suami punya HP, kadang-kadang 2, 3 HP. Istri punya HP, 1, 2 HP. Anak kita 3 masing-masing punya HP sendiri-sendiri. Ya, kelihatannya ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak yang tanpa sadar kita ini sedang dikejar oleh kebutuhan yang lebih tinggi. Katakan aja saya punya 3 HP, istri saya 2, 5. Anak saya 3 punya 3 HP, 8 HP. Semua harus butuh pulsa. Apa enggak itu uang lagi? Enggak cukup mengandalkan wifi yang gratisan, ya kan? Butuh uang lagi. Berapa itu? Banyak kan? Kebutuhan kita meningkat. Beban hidup kita sekarang ini makin lama makin berat. Mau melepaskan beban berat kita itu sebentar saja, misalkan dengan rileks di sarangan, kita sudah sulit untuk melakukannya. Seolah-olah tidak ada waktu untuk rileks. Kalau kita paksakan diri pergi ke sarangan untuk rileks, ya sebentar saja kita bisa rileks sebentar. Tapi di sana pun juga belum tentu bisa 100% rileks. Ya. Kenapa? Karena di sana pun kita masih mikir, aduh pekerjaan saya harus bayar ini, bayar itu. Belum lagi tiba-tiba ada telepon masuk, ada orang masih nagih hutang di kita. Padahal kita lagi rileks di sarangan. Bisa rileks? Enggak bisa. Pulang dari sarangan, lagi-lagi beban berat itu taruh lagi di atas bahu kita. Itu yang terjadi. Belum lagi masalah-masalah yang lain, yang juga menambah beratnya beban yang harus kita pikul di bahu kita. Dan itu seringkali membuat kita stres, membuat kita depresi. Nah, kita butuh Tuhan Yesus. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia yang sanggup mengangkat beban berat itu dari kehidupan kita. Dia mau melakukannya dan dia akan terus melakukan dalam kehidupan kita. Dia yang akan angkat beban itu. Matius pasal 11 ayat 28 Tuhan berkata, mari datang kepadaku semua yang lelah, yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan yang akan mengangkat beban itu dari kehidupan kita. Itu sebabnya kalau saat ini saudara mengalami beban-beban itu begitu berat, membuat kita pusing, tertekan, stres. Ayo datang kepada Tuhan Yesus, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, dan Dia akan datang sekali lagi dalam kehidupan kita untuk menolong kita, untuk mengangkat beban berat itu dari kehidupan kita. Dia mau menolong kita dan Dia mengasihi kita. Itu sebabnya jangan lari kepada yang lain. Larilah kepada Tuhan Yesus. Dia yang akan mengangkat semua beban ini. Sehingga hidup kita menjadi lega dan damai sejahtera. Coba baca Filipi 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala keakal dan keadaan itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Mungkin saja beban itu masih ada di bahu kita. Namun Tuhan akan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Sehingga kita tetap bisa merasakan nyaman. Ingat, damai sejahtera dari Tuhan itu adalah damai sejahtera miliknya Tuhan sendiri.
Dan itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, segala keadaan. Itu sebabnya, sekalipun beban itu masih ada di bahu kita, tapi hidup kita bisa merasa damai sejahtera. Itu yang Tuhan kerjakan. Dan ada saatnya Tuhan akan angkat beban itu dari bahu kita. Sehingga kita benar-benar lega. Hanya Tuhan Yesus yang mampu melakukannya. Itu sebabnya sekali lagi kita butuh Tuhan Yesus. Kita sangat butuh Tuhan Yesus. Dan hal yang keempat yang Tuhan kerjakan. Tuhan akan singkirkan semua musuh kita. Ya, dalam Yesaya pasal 9 ayat 4. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Kalau Tuhan datang di dalam kehidupan kita, maka Dia akan kalahkan semua musuh-musuh kita. Sekalipun musuh-musuh kita itu punya pasukan yang sangat besar, yang sangat kuat, yang suara derapan sepatunya sangat menakutkan, menggetarkan dunia ini. Bahkan mungkin jubahnya berlumuran dengan darah musuh-musuhnya. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Namun bagi Tuhan semua itu enggak ada apa-apanya. Dengan mudah firman Tuhan katakan akan melemparkan sepatu dan jubah mereka ke dalam api. Termasuk juga orang-orangnya dilemparkan oleh Tuhan jadi umpan api. Bagi Tuhan hal itu terlalu mudah. Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia Raja yang maha kuasa. Dia adalah Raja pemenang. Dia adalah pahlawan yang tidak terkalahkan. Coba baca Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat yang ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya. Dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Dia adalah Raja yang tidak terkalahkan. Dan Dia sudah membuktikan kehebatan kuasanya yang tidak terkalahkan itu. Dengan cara meremukkan kepala si ular tua, yaitu iblis yang menjadi musuh manusia yang tidak terkalahkan itu. Oleh Tuhan sudah diremukkan. Ya. Tuhan sudah mengalahkan musuh yang paling ditakuti oleh manusia, yaitu maut. Nah, kalau musuh yang terkuat sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kalau musuh-musuh yang paling ditakuti oleh manusia sudah dikalahkan oleh Tuhan dengan sangat mudah. Apalagi musuh-musuh hidup kita yang lainnya. Terlalu kecil buat Tuhan. Tuhan akan gampang sekali menghancurkan semua musuh-musuh itu dari kehidupan kita. Sehingga tidak bisa lagi mengganggu kehidupan kita. Kalau sudah baca dalam Wahyu pasal yang ke-19, ayat 11 sampai dengan ayat 16. Di sana dikatakan, nanti ada saatnya Tuhan akan datang sekali lagi dengan mengendarai kuda putih dan memimpin pasukan tentara sorga untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Kemudian dengan pedang yang keluar dari mulut Tuhan, Dia akan hancurkan semua bangsa-bangsa yang memusuhi Tuhan, yang melawan kepada Tuhan. Itu bukti bahwa Dia adalah pahlawan yang tidak terkalahkan. Ya, itu sebabnya. Kalau kita sedang dihimpit, ditindas oleh musuh-musuh kehidupan kita yang begitu banyak, sehingga hidup kita menjadi susah, menderita, larilah kepada Tuhan Yesus. Berserulah kepada Tuhan, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Maka Dia akan datang sekali lagi secara khusus di dalam kehidupan kita untuk menghancurkan semua musuh-musuh kita itu dari kehidupan kita. Jangan lupa bahwa Dia adalah pahlawan yang tidak terkalahkan, yang akan memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kita bisa bersuka cita, bisa bersorak-sorai kembali. Bukan kita yang mengalahkan musuh kita nggak mampu. Tapi Tuhan yang mengalahkannya bagi kita. Coba baca, Mazmur 44 ayat 5 sampai 8. Mazmur 44 ayat 5 sampai yang ke-8. Engkaulah Rajaku dan Allahku,
yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Haleluya. Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuh kita. Dia yang akan menanduk para lawan kita. Dia akan menginjak-injak orang yang menyerang kita. Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Dia yang akan berperang ganti kita. Dan kita tinggal diam saja menonton musuh-musuh kita itu dikalahkan oleh Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Kalau Allah beserta kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak ada. Bersama Tuhan Yesus, kita akan menanduk, mengalahkan semua lawan-lawan kita itu. Amin. Itu sebabnya jangan takut menghadapi tekanan, menghadapi serangan dari musuh-musuh kehidupan kita ini. Tetaplah hidup bersama Tuhan Yesus. Maka Tuhan yang akan mengusir semua lawan-lawan kita itu yang menyusahkan kita. Amin. Hari ini Tuhan ingatkan, semua orang butuh Tuhan Yesus. Saudara butuh Tuhan Yesus. Saya juga butuh Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, hidup kita akan stres. Banyak masalah, banyak penderitaan yang akan menekan dan menghimpit kita. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus dan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan datang menolong kita. Dia akan datang dan mengusir semua kegelapan itu dari kehidupan kita. Mengubah hidup kita menjadi terang. Dia datang untuk mengubah hidup kita menjadi penuh dengan sukacita. Dia akan datang untuk mengangkat semua beban-beban yang menekan kehidupan kita. Dan dia akan datang untuk mengusir, menyingkirkan semua musuh yang membuat hidup kita menderita. Namun ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Saya kembali ke Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6. Coba ini kita baca. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, ini loh syaratnya. Seorang anak harus lahir dalam kehidupan kita. Seorang anak yang seperti apa? Yang punya lambang pemerintahan di atas bahunya. Yang disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu adalah Tuhan Yesus. Kalau dia hadir dalam hidup kita, maka dia akan pakai kuasanya yang tidak terbatas itu untuk menolong kita. Untuk mengokohkan kehidupan kita di dalam keadilan dan kebenaran Tuhan. Bukan hanya untuk sementara di dunia ini saja, tapi juga untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kita butuh Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Bahkan semua orang butuh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Itu sebabnya jangan cari yang lain. Cari Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita